Selamat sore bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah seminar proposal skripsi. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-15 dan kita akan membahas tentang tips menghadapi ujian seminar proposal skripsi. Dalam menghadapi seminar proposal skripsi kita harus punya kemampuan dengan dasar sehingga ketika para dosen menguji kita akan dimintakan lulus, diterima proposal kita sehingga kita bisa melakukan penulisan proposal dan penulisan skripsi dengan baik. Selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bagaimana keadaan? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Baiklah. Kita tunggu teman-teman kita dulu ya. Teman kita Rusman katanya kecelakaan ya. Itu kecelakaan apa itu? Dia katanya kecelakaan sehingga masuk rumah sakit. Tapi Kami kurang tahu, Pak, karena dia ke kampung dia, Pak. oh gitu. Apakah dia pulang ke kampung naik kendaraan, mungkin naik sepeda motor ya? Iya, Pak, naik sepeda motor dia, Pak. Mungkin dia ngantuk ya, jadi mungkin dia menabrak sesuatu ya. Semoga lah dia lekas sembuh. Karena kita sudah mau menghadapi ujian akhir semester ya.
Baiklah, kita akan segera mulai pertemuan kita hari ini. Kami serahkan kepada pengurus karena komite sedang dalam pengobatan di rumah sakit untuk memimpin kita dalam doa. Silakan memilih atau siapa yang mau bersedia berdoa. Dipersilakan. Ada yang mau bersedia berdoa? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Baiklah, untuk teman-teman dan Bapak, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Dan intinya kami ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena pada sore hari ini Engkau masih bisa mengumpulkan kami dalam kelas Zoom ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak dosen kami, berikan dia kesabaran dalam mendidik kami Tuhan, supaya ilmu yang dibagikan oleh Bapak dosen kami bisa berguna bagi masa depan kami. Berkati setiap jaringan kami Tuhan, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pada materi kita hari ini, tadi saya sudah kirimkan silabus. Mohon maaf terus saya tidak bisa segera menyampaikan silabus ini ke kita. Tapi dalam silabus itu saya sudah sampaikan ada opsi itu ya, opsi yang pertama kita akan membahas sebuah proposal yang akan kita coba bahas ya dalam pertemuan kita. Nah, pertemuan kita hari ini sudah masuk pertemuan yang ke-15 hari ini. Berarti kita kurang 3 pertemuan lagi untuk pembahasan pertemuan kita. Sebenarnya kita bisa membuat pertemuan ini tambah 3 hari lagi atau 3 pertemuan lagi. Tapi saya usul dalam silabus itu minggu depan kita membahas dua contoh proposal dari 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu saya pikir kalian sudah mengerjakan ujian akhir semester kalian kan, proposal kalian yang sudah kalian siapkan selama ini. Dan itu dikumpul minggu depan. Itu opsi yang pertama. Artinya sembari kita latihan untuk seminar proposal, dan pada saat itu juga kalian mengumpulkan ujian akhir semester kalian dalam bentuk proposal kalian, seminar proposal kalian. Itu dikumpul pada hari yang sama. Itu berarti sudah ada 3 pertemuan itu. Nah, atau opsi yang kedua, minggu depan tetap kita bahas 2 seminar proposal, tapi untuk pengumpulan ujian akhir semester dikumpul tanggal 17 Desember. Nah, itu berarti ada waktu bagi kalian untuk menyusun ujian akhir semester kalian pada 17 Desember. Itu opsi yang kedua. Sehingga minggu depan kita membahas 2 seminar proposal, itu akan kita anggap menjadi 2 kali pertemuan. Sehingga tidak ada lagi 3 kali pertemuan, cukup 2 kali pertemuan, tapi sudah bisa menggambarkan, mempresentasikan 3 kali pertemuan. Atau opsi yang ketiga, kita akan membahas satu-satu proposal, tetapi kita tambah waktu, sehingga ada 3 kali pertemuan. Nah, setiap proposal itu 1, berarti 2 pertemuan, dan 1 untuk pengumpulan ujian akhir semester.
Nah, ini beberapa pertimbangan pemikiran dari saya. Silakan kalau ada yang memberi tanggapan. Aku masuk. Silakan. Ada yang memberi masukan? Kira-kira dari 3 opsi yang tadi yang saya tawarkan, yang mana kira-kira bisa kita tempuh? Saya ulang ya opsinya. Yang pertama tadi yang saya berikan, minggu depan kita akan membahas 2 seminar proposal, contoh ya, yang akan disiapkan oleh kelompok 1 dan 2. Dan itu kita anggap 2 pertemuan, karena kita membahas 2 proposal. Dan pada saat yang sama juga kita mengumpulkan ujian akhir semester kita pada saat yang sama. Nah, itu berarti kan habis kita seminar dan disitulah dikumpul ujian akhir semester minggu depan. Atau yang kedua, minggu depan tetap kita 2 seminar proposal, tetapi pengumpulan ujian akhir semester tanggal 17 Desember. Sehingga ada waktu untuk mengerjakan ujian akhir semester 2 minggu lagi. Yang ketiga, kita cari waktu sehingga kita bahas 1 seminar, 1 pertemuan. Dan kita membutuhkan 3 waktu pertemuan lagi. Tadi saya katakan kan, ada 2 pertemuan untuk membahas seminar proposal, dan 1 waktu untuk pengumpulan proposal. Pengumpulan ujian akhir semester. Atau misalnya begini, supaya lebih mudah untuk opsi yang ketiga. Minggu depan 1 proposal, tanggal 17 1 proposal, sekaligus pengumpulan ujian akhir semester. Nah, itu opsi yang ketiga. Sehingga tetap 2 kali pertemuan, tetapi minggu depan 1, lalu tanggal 17 1, sekaligus pengumpulan UAS, ujian akhir semester. Mana yang mau kita pilih? Yang kedua, Pak. Yang kedua, tadi yang kan pertama, minggu depan kita 2 pertemuan, sekaligus pengumpulan UAS. Itu pertama. Yang kedua tadi, minggu depan 2 pembahasan, tapi pengumpulan UAS tanggal 17. Ya, baru yang ketiga, minggu depan 1, lalu tanggal 17 1, sekaligus pengumpulan UAS. Nah, jadi satu-satu tetap pembahasannya, tapi pengumpulan UAS-nya tanggal 17. Jadi yang mana? Yang 2, 1, 3, terserah. Ada yang memberi pendapat? Saya ulang ya. Yang pertama, opsi pertama, minggu depan kita 2 seminar yang harus kita bahas. Sekaligus mengumpul UAS. Berarti kan 3 kegiatan minggu depan. 2 seminar proposal kita bahas, lalu mengumpulkan UAS. Itu yang minggu depan. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua, 2 minggu depan, seminar proposal, tapi tanggal 17 pengumpulan UAS. UAS-nya dikumpul tanggal 17. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, seminar proposal itu dibahas satu-satu. Minggu depan 1, dan dan Jumat tanggal 17 1 lagi. Tetapi pada tanggal 17, disitulah dikumpul UAS. Nah, itu opsi yang ketiga. Yang mana kira-kira lebih cocok untuk kita? Kalau menurut saya opsi yang kedua, Pak. Minggu depan 2 maju, terus tanggal 17-nya dikumpul.
puas kita gitu Pak. Oke. Enrique memilih opsi yang kedua. Yang lain? Opsi kedua juga, Pak. Kedua, oke. Yang lain? Kedua juga Pak. Oke. Yang lain itulah pendapat kita yang kedua. Oke. Baiklah, jadi kita pilih opsi yang kedua. Jadi minggu depan kita akan membahas 2 seminar proposal, contoh ya, contoh seminar proposal. Ini ingat, contoh ini hanya latihan ya, latihan bagaimana kita memenuhi sebuah syarat untuk seminar proposal. Jangan takut salah, karena dari kesalahan itu kita akan mencapai kesempurnaan. Ini hanya latihan. Baru tanggal 17 kita akan mengumpul UAS. Nah, sehingga nanti sudah memenuhi persyaratan 18 kali pertemuan. Jadi sekarang sudah pertemuan yang ke-15, minggu depan sudah pertemuan yang ke-16 dan ke-17, tanggal 17 itu pertemuan yang ke-18. Ya, demikian ya. Sepakat kita ya, CKR ya, cocok kamrasa katanya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tips menghadapi ujian seminar proposal. Kita akan membahas tips. Ini sangat penting karena dengan mengetahui tips kita akan lebih tenang menghadapi ujian. Kadang-kadang orang menghadapi ujian ini belum ujian udah takut, itu kan biasanya. Belum maju udah pada ketakutan, demam panggung. Dia tangannya sudah kedinginan, keringat dingin gitu ya. Padahal belum apa-apa, belum apa-apa. Karena saya lihat pengalaman saya banyak mahasiswa tidak mengetahui tips menghadapi ujian seminar proposal. Termasuk nanti ujian menghadapi skripsi. Ya, karena tidak tahu tipsnya. Tapi kalau kita sudah tahu tipsnya, pasti kita lebih tenang, lebih percaya diri, lebih yakin ya, kita akan memberikan yang terbaik selama ujian itu. Nah, apa tips yang pertama dalam rangka menghadapi ujian seminar proposal? Yang pertama, kuasailah latar belakang masalah. Biasanya kan dikasih oleh dosen moderator nanti kepada kita untuk membuka diskusi kita itu dikasih nanti maksimal dia 5 sampai 7 menit memberikan pemaparan kita. Coba kita bayangkan dengan mendengar 5 sampai 7 menit saja kita sudah kewalahan. Apa yang harus kita sampaikan dalam waktu 5 sampai 7 menit supaya para dosen tahu apa isi hati kita? Ini kan sulit. Apa saja yang akan kita bahas, sampaikan sehingga dosen mampu menangkap isi skripsi atau proposal kita. Terkadang mahasiswa dalam menyampaikan 5 sampai 7 menit ini diberi oleh dosen atau moderator, yang paling banyak dia bahas ialah soal latar belakang. Tapi latar belakang itu pun tidak jelas apa yang hendak disampaikannya dalam latar belakang. Sehingga semua keseluruhan skripsi atau proposalnya tidak sampai kepada dosen penguji. Nah itu, jadi ketika moderator mengatakan cukup, udah habis waktu, nah itu membuat dia gemetaran. Karena apa yang disiapkannya belum selesai dibacanya. Sehingga membuat dia tidak percaya diri lagi. Lalu dosen penguji bertanya, wah dia makin bingung. Nah itu. Jadi coba kita sekarang memanajemen waktu 5 sampai 7 menit itu apa yang mau kita sampaikan. Nah, yang pertama ialah kuasailah latar belakang masalah. Ini yang penting. Ini biasanya agak memakan waktu lebih banyak. Katakanlah ini kita buat 3 menit. Supaya kita bisa nanti memahami apa saja yang mau kita sampaikan. 3 menit. Lalu yang kedua, kuasai metodologi penelitian. Ini biasanya hanya 1 menit.
selesai. Lalu yang ketiga ialah kuasai rumusan masalah. Ini pun agak lebih panjang ini, 2 menit. Lalu yang terakhir, kuasai kesimpulan dari tulisanmu itu. Ini biasanya 1 menit. Jadi kalau kita hitung, 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 menit. 7 menit kita sampaikan dapat memberikan gambaran tentang seminar proposal kita. Sehingga penguji dan dosen senang. Dalam waktu 7 menit, kalian sudah menyampaikan semua proposal kalian dengan baik. Dan para penguji biasanya kalau sudah sampai penyampaian dengan baik, mereka senang. Lalu mereka akan mendalami proposal itu pada hal-hal lain yang mempertajam persiapan kalian untuk menulis skripsi. Nah sekarang kita bedah satu persatu. Saya katakan tadi ini paling banyak. Dan mahasiswa paling banyak menghabiskan di sini, terjebak di sini. Sehingga dia melupakan ini, dan melupakan ini. Nah, di latar belakang masalah, apa yang harus kita sampaikan? Minimal 3. Mengapa memilih judul itu? Ini yang pertama. Kedua, apa alasannya? Ketiga, apa pokok permasalahan? Nah, intinya sebenarnya kalian menjelaskan di situ apa pergumulan kalian dalam memilih judul itu. Apa kegelisahan akademis yang hendak kalian tulis di dalam skripsi. Sehingga judul itu benar-benar kamu pahami dari sebuah kegelisahan atau dari sebuah persoalan akademis yang hendak kamu teliti secara akademis. Itu yang penting. Kalau misalnya judulnya orang Kristen menghadapi COVID-19. Nah, ini mungkin contoh judul. Orang Kristen menghadapi COVID-19. Lalu kalian gelisah. Mengapa ya orang Kristen ini takut menghadapi COVID? Mengapa ya pemerintah tidak begitu sigap menghadapi COVID? Atau mengapa ya ada banyak orang yang salah mengerti tentang COVID? Itu kan kegelisahan. Kegelisahan yang ingin kita tingkatkan menjadi sebuah penelitian akademis. Ini contoh, kita gelisah atas keadaan itu. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan pendidikan agama Kristen, sebagai gurunya, apa yang kita sering gelisahkan ketika melihat praktik pengajaran pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah, baik sekolah pemerintah atau swasta, atau di lembaga-lembaga informal, sekolah gereja atau sekolah minggu, atau di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi kegelisahan kita tentang pendidikan agama Kristen itu? Nah, itu sudah ditulis. Itu kan latar belakang. Misalnya, pendidikan agama Kristen terhadap anak-anak sekolah minggu di gereja X. Lalu kalian pernah mengunjungi gereja itu dan melihat tidak ada guru yang profesional mengajar di gereja X itu dalam ibadah sekolah minggu. Lalu kalian gelisah sebagai guru. Timbul pertanyaan, bagaimanalah pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu di gereja X ini jika tidak ditangani oleh guru-guru profesional? Jadi kemanalah arah pendidikan agama Kristen itu kalau gereja tidak bertanggung jawab mempersiapkan guru-guru agama atau guru-guru sekolah minggu di gereja X tersebut? Ini kan kegelisahan. Sehingga kalau kalian buat misalnya judul skripsinya pendidikan agama Kristen di sekolah minggu gereja X, suatu tinjauan pertumbuhan iman anak-anak mulai usia 5 atau katakanlah 6 sampai 10 tahun.
Nah, ini kan sudah jelas kan? Mengapa kita memilih judul itu? Saya sangat memiliki keterbebanan melihat proses pelaksanaan pendidikan agama Kristen di gereja X pada sebuah sekolah minggu. Menurut kenyataan yang saya lihat, guru-guru yang mengajar itu rata-rata adalah orang-orang anak SMP SMA yang tidak dipersiapkan cara pengajarannya. Mereka hanyalah mengajar asal-asalan, hanya mengajar lagu-lagu sekolah minggu. Dan ketika mereka mengajar tentang iman Kristen, mereka tidak tahu apa yang mereka ajarkan. Ini menjadi persoalan bagaimana mereka bertumbuh secara iman di dalam pendidikan sekolah minggu itu. Itu latar belakang masalah. Kita kuasai latar belakang masalah itu. Ini yang pertama, kuasai latar belakang itu. Ketika kita memilih judul, kita benar-benar menguasai judul itu, dan kita menunjukkan ada kegelisahan akademis yang perlu kita jawab. Lalu setelah itu 3 menit tadi, masuklah metodologi. Berdasarkan kegelisahan saya yang di atas tadi terhadap masa depan iman anak-anak di sekolah minggu X, maka saya akan menjawab persoalan akademis itu melalui sebuah metodologi penelitian kualitatif, di mana saya akan mewawancarai guru-guru sekolah minggu, saya akan mewawancarai pendeta, saya akan mewawancarai orang tua, saya mewawancarai anak-anak sekolah minggu. Bagaimana pertumbuhan iman anak-anak itu? Bagi mereka yang mengajar, bagi mereka yang diajar, dan bagi gereja yang memberikan pengajaran. Itu metodologi. Atau saya akan menyebarkan angket kepada mereka dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Saya akan menyebarkan 50 angket, baik kepada murid, baik kepada guru, baik kepada orang tua, dan bagi para pendeta. Itu metodologi. Makanya disebut dengan apa metodologi yang kita pilih. Bagaimana metode mengumpulkan data. Kalau dia menggunakan kuantitatif tadi, kuantitatif berarti dia menggunakan angket atau kuesioner. Tapi kalau dia menggunakan kualitatif, berarti dia menggunakan apa? Wawancara. Itu mengumpulkan datanya. Lalu bagaimana cara menganalisa data? Nah, dari data yang akan saya temukan, baik dari wawancara, kalau dari kuantitatif, atau dari angket dari kuantitatif, maka saya akan mencoba menganalisa bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah minggu X tersebut. Itu metodologi. Itu setelah itu kita kuasai, 1 menit saja penjelasannya, baru masuk kita ke rumusan masalah. Berdasarkan kegelisahan saya tadi, melihat pelaksanaan pendidikan agama Kristen bagi sekolah minggu X yang tidak profesional, maka dimungkinkan terjadi pertumbuhan iman yang tidak baik. Maka pertanyaan penelitian saya ialah, mengapa gereja tidak mengajar pendidikan agama Kristen secara profesional di gereja X? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan utama saya. Dan pertanyaan utama itu akan saya ikuti dengan pertanyaan turunan. Yang kedua pertanyaan keturunan saya ialah, mengapa gereja tidak merekrut guru-guru sekolah minggu yang profesional? Atau apa faktor-faktor yang membuat guru-guru sekolah minggu tidak mengajar profesional? Nah, itu kan pertanyaan penelitian. Itu rumusan masalah. Makanya sebutkanlah pertanyaan utama penelitian dan sebutkan pertanyaan turunan penelitian. Maksimal 3 pertanyaan, jangan lebih. Karena semakin banyak pertanyaan kita, nanti skripsi kita akan banyak, tebal. Cukup 3. Sehingga ini ketiga pertanyaan ini akan kita jawab nanti di bab 2, bab 3, dan bab 4. Di sini akan kita jawab nanti. Semua pertanyaan ini harus kita jawab di sini. Nah, ini 1-2 menit kita jelaskan rumusan masalah. Lalu terakhir, di sini kalau kita gunakan pendekatan yang kuantitatif tadi, maka dia butuh sebuah hipotesa.
Tapi kalau dia kualitatif, dia tidak butuh hipotesa. Nah, kesimpulan ini sebenarnya kalau kita sudah menyelesaikan skripsi. Tapi sementara, itu namanya kesimpulan sementara. Kita sampaikan. Maka kita buatlah hipotesa. Jika pendidikan kepada anak-anak sekolah minggu tidak diberikan secara profesional, dimungkinkan iman anak tidak bertumbuh dengan baik. Ini kan kesimpulan awal yang harus kita buktikan dalam penyelidikan kita. Kalau sudah kita sampaikan seperti itu, maka dosen penguji akan senang, bahkan akan tertarik menyetujui proposal kalian menjadi sebuah proposal penelitian untuk skripsi. Nah, inilah tips. Minimal ke-4 poin ini harus kalian kuasai. Sehingga ketika melaksanakan seminar proposal skripsi, kalian percaya diri. Kalian yakin bahwa dosen penguji akan menerima proposal kita menjadi sebuah proposal penelitian. Nah, ini dulu semacam pemantik untuk diskusi kita pada hari ini, supaya ada kesiapan kita nantinya untuk menghadapi seminar proposal. Dan minggu depan coba akan melatih diri kalian seperti itu. Nah, kalaupun nanti kalian sudah memberikan materi seminar proposal itu, tapi sampaikanlah dengan poin-poin tadi. Yakinkan pendengar atau yakinkan pembaca bahwa mereka bisa melakukan menerima argumentasi secara akademis sehingga dinyatakan layak menjadi sebuah penelitian di kita di kampus kita. Demikian, silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan feedback atau respon terhadap. Saya, Pak. Silakan. Minggu depan itu kan kelompok 1 dan kelompok 2 yang maju seperti itu kan, Pak. Ya, betul. Jadi untuk pengumpulan papernya kami baca dari silabus ini 1 minggu sebelum, jadi kan nggak mungkin lagi kan, Pak. Satu hari itu kan udah apa tadi? 1 hari sebelum. Kami kirim ke grup kita, Pak. Ya, dikirim ke grup aja. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya soal tips ya, tips ini. Orang sering gagal karena tidak tahu tips. Nah, jadi orang biasanya sukses karena dia punya tips. Menghadapi ujian TOEFL misalnya, orang gagal itu bukan karena dia tidak pandai bahasa Inggris, tapi karena dia tidak punya tips. Tips menghadapi TOEFL, gitu ya. Jadi orang yang tidak tahu bahasa Inggris secara sempurna pun bisa tulis TOEFL. Karena apa? Dia punya tips. Orang yang menghadapi ujian masuk SPMB ya, karena dia punya tips bisa menang. Walaupun dia pas-pasan secara ilmu. Tapi ada orang pintar tidak menang SPMB. SNPTN ya sebenarnya nama sekarang. Nah, jadi ada tips. Jadi kursus-kursus itu sebenarnya hanya memberi tips. Dasar-dasarnya sudah kita tahu. Tapi tipsnya yang tidak kita tahu. Nah, menghadapi ujian pun kan ada punya tips. Kalau menghadapi ujian 100 soal, jangan berhenti pada soal yang sulit. Nanti habis waktunya. Karena di bawah ada pertanyaan yang hanya 1 detik bisa kita jawab. Di bawahnya lagi ada yang bisa kita jawab 0,5 detik. Atau ada soal yang 10 menit tidak bisa kita jawab. Itu kan tips. Maka jawablah pertanyaan yang lebih mudah. Sampai habis ke 100. Lalu kembali ke atas. Ulangi lagi. Ada bawah yang lebih sulit, bawah ke bawah sampai dapat, nanti pada akhirnya selesai. Itu tips. Ada orang karena perfeksionis, pertanyaan pertama tidak bisa dia jawab, berhenti dia di situ. Akhirnya habis waktu, baru dia jawab 5. Ya gagal. Nah itu ya. Silakan kalau ada yang bertanya bagaimana tips menghadapi seminar proposal. Ada yang memberi pertanyaan atau masukan, kita sharing bagaimana tips menghadapi seminar proposal.
ini kan semester depan kalian sudah menghadapi seminar proposal kan? Tips-tipsnya bagaimana? Ada juga orang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau kami buat PowerPoint? Boleh, nggak masalah itu. Apalagi kalau tahun depan kan sudah pakai onsite ya, kita sudah di kampus, boleh pakai PowerPoint. Disiapkan nanti apanya, apa namanya, LCD-nya ya, infokusnya. Terserah. Tapi bukan soal, oh silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Bagaimana format filenya nanti, Pak? Oke. Untuk apa? Untuk apa ini ya? Untuk UAS dan untuk apa ini, Pak? Tugas kelompok, Pak. Oke. Kalau untuk tugas kelompok nanti dibuatlah nama filenya 2018 ya. Ini kan? Ini 2018 underscore baru nanti judul apa itu, judul seminar proposal itu, judul itu saja. Kalau untuk apa namanya, untuk minggu depan. Nah, kemudian nanti setelah kita bahas kan ada perbaikannya kan. Kalau sudah perbaikan nanti tambah underscore perbaikan. Ini di sini. Ini untuk kalau sudah perbaikan. Nah, untuk ujian akhir semester nanti buat 2018 underscore buat UAS baru buat nomor absen, kemudian underscore nama. Itu. Jadi misalnya contoh, besok itu kan 2018 underscore baru judul apa kita, apa namanya, judul bahasan kita. Misalnya untuk kelompok 1 judulnya fungsi pendidikan agama Kristen pada usia di anak apa namanya, untuk usia anak dini. Ini misalnya contoh untuk kita buat langsung di sini. Ini aja. Lalu nanti kalau sudah kita bahas minggu depan, kalian akan perbaiki, lalu kirimkan filenya di sini, perbaikan. Itu. Lalu ini untuk tugas minggu depan apa namanya, seminar proposal ya. Kalau untuk ujian akhir semester buat gini, kemudian UAS, kemudian nomor absen misalnya nomor 1, baru nama misalnya Budi, Farahab, nah, gitu ya. Ini formatnya, ya. Sudah bisa ya? Oh ya, belum saya share rupanya. Sorry. Aduh, pikir tadi sudah saya share. Sorry. Iya, saya pikir juga jaringan saya, Pak. sorry. Aduh, tadi pikir sudah saya share. Nah, jadi gini nanti. Ya, 2018 judul perbaikan. Contoh ini. 2018 fungsi pendidikan agama Kristen pada usia dini. Ini nanti untuk apanya?
Lalu kalau sudah perbaikan nanti seperti ini. Di akhir nanti perbaikan. Gitu ya. Kalau untuk minggu depan. Baru kalau untuk ujian akhir semester seperti ini. 2018 UAS, nomor absen, nama. Jadi 2018 UAS nomor 1 Budi Harahap. Tadi saya pikir saya sudah share screen, ternyata belum saya share screen. Oke, gitu ya. Format file ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, supaya ada waktu kalian untuk menyiapkan materi minggu depan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya. Kalau sudah cukup jelas, supaya bisa punya waktu untuk mempersiapkan materi minggu depan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan, dan jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, jarak, cuci tangannya. Apalagi sekarang sudah ada lagi varian baru, virus Omikron ya dari Afrika. Ya, hati-hatilah, jangan terlalu banyak keluar dulu. Apalagi menjelang akhir tahun. Oke, silakan salah seorang dari kita untuk berdoa. Tolong didoakan si Rusman ya, karena dia kecelakaan. Supaya dia, dan siapa si Mikael Sinaga juga, Tuhan berkati dia, hiburkan lagi ya. Silakan siapa yang mau berdoa. Ada yang bersedia secara volunteer berdoa. Si Yan Fernando sendiri, bagaimana bisa berdoa? Pak Yan, berarti ini Pak Yan ini lahir Januari gitu ya. Silakan, Yan masih bersama kami. Kalau tidak ada si Yan, kita kepada apa lah? Kepada siapa ini? Windy lah, Windy Regina, si Tepu. Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa menyelesaikan perkuliahan kami ini. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pakai nanti ketika kami melaksanakan ujian proposal kami, Bapak. Bapak, di sini kami juga berdoa kepada teman kami, Rusman Tarikan, di mana tadi dia mengalami kecelakaan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan agar dia bisa kembali seperti biasanya, Bapak. Di sini juga kami berdoa kepada teman kami yang beberapa hari lalu mengalami duka cita. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada dia dan penghiburan kepada keluarga sehingga dia bisa cepat terhibur karena Tuhan berserta dia. Bapak, aktivitas kami selanjutnya kiranya Tuhan yang memberkati sehingga apapun yang kami lakukan nama Tuhan yang terpuji. Inilah doa kami Tuhan, kami datang melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Menjojua, Horas, Jahobu, Ahoy. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Jujur, Pak. Jojua, jujur.